Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita jumpa kembali. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang seperti biasa selalu ada yang lucu-lucu, gemesin, membuat saya membara hasrat menjitak kepala Anda ya. Serius. Nih, coba ya. Pertanyaan dari Bapak Sunarto, warga dari grup PN1. Bagaimana dengan memfokuskan perhatian kepada nafas, maka akan mencapai hening atau kosong? Bukankah fokus itu sendiri adalah pikiran itu sendiri? Ini murid siapa yang ngomong kayak begini nih? Untung saya manusia yang sudah tercerahkan, sabar, penuh kasih gitu ya. Nggak jantungan mendapat pertanyaan seperti ini ya. Ya, Pak Sunarto yang ngajarin bahwa hening itu sama dengan kosong siapa? Pernah nggak saya ngajarin begitu? Kenapa Anda ngayal sendiri? Kenapa Anda ngarang sendiri? Sudah berapa lama Anda gabung di PN? Terus selama ini saya ngajarin itu Anda jadikan sebagai apa? Anda baca nggak yang saya ceritain? Aduh, Gusti, ya. Hening itu bukan kosong. Hening itu adalah state of mind di mana kita ada dalam kesadaran yang penuh. Hening itu artinya Anda menyadari penuh apapun yang terjadi, apapun yang Anda alami, apa yang ada pada diri Anda, apa yang ada pada alam semesta ini, dengan pikiran Anda, juga dengan rasa sejati Anda. Jadi sadar penuh dengan semua instrumen kecerdasan, itulah yang disebut sebagai hening. Jadi hening itu bukan kosong, bukan kagak mikir. Kalau kagak mikir namanya Anda mati. Ya. Kalau Anda mau belajar hening bersama saya, tolong buang konsep-konsep ilusif di kepala Anda itu. Percuma Anda belajar ke saya, tapi yang dipegang adalah khayalan Anda sendiri. Terus buat apa? Maka saya bicara tentang bagaimana tahapan-tahapan di dalam keheningan. Pintu gerbang untuk hening itu adalah relax. Cara relax bagaimana? Bawa pikiran Anda untuk memperhatikan segala hal yang sedang Anda alami. Perhatikan nafas, perhatikan semilir angin, perhatikan apa yang indah di hadapan Anda. Dengan memberi perhatian yang penuh, Anda akan bisa menikmati semua itu, menikmati nafas. Kalau Anda disajikan musik yang indah, Anda perhatikan, Anda nikmati musik itu. Dengan itu Anda relax. Relax adalah pintu gerbang menuju ke hening. Kalau Anda sudah semakin relax, Anda akan terhubung dengan yang disebut sebagai sang diri sejati. Dengan Anda memperhatikan nafas, menikmati nafas, Anda akan tahu dan mengerti di ujung tarikan nafas yang natural itu ada takhta dari yang ilahi di dalam diri Anda. Anda juga akan mengerti, menyadari apa yang namanya rasa sejati yang juga ada di relung hati itu. Dalam hening, ya, pikiran Anda yang itu berpanggal pada otak tetap bekerja, tetapi nanti dia disambungkan dengan rasa sejati. Diri Anda terhubung kepada diri sejati, dan pada titik itulah kemudian akan terjadi yang namanya purifikasi. Anda akan dicerminkan dengan kekuatan ilahi yang muncul dari lubuk hati Anda. Itu namanya hening. Kalau Anda nanti sudah betul-betul dicernihkan, maka rasa sejati Anda yang bekerja. Tapi tetap karena Anda punya otak, otak itu tetap bekerja juga, tapi nyambung dengan rasa sejati. Anda menjadi mengerti semuanya, Anda sadar penuh akan semuanya. Anda menikmati rasa menyatu dengan sang sumber hidup. Itu hening. Kosong dari mana? Gak ada yang pernah ngajarin begitu, saudara.
Suwung juga bukan begitu. Suwung itu satu, realitas yang kita sadari itu merupakan keberadaan yang tanpa batas, yang meliputi segala yang ada, yang menjadi sumber dari segala yang ada. Ini nggak bisa direka-reka sama pikiran, Anda harus memilih maksimal. Dua, suwung itu bicara tentang state of mind, tentang titik di mana Anda betul-betul relax, pasrah total, menikmati semua momen. Kalau pakai gelombang otak teorinya, ya, suwung itu adalah theta ke atas. Tapi tidak mungkin bisa mencapai titik ini kalau Anda tidak relax dulu, tidak melewati state alpha dulu. Tapi nggak bisa dengan sugesti, aku masuk gelombang theta ngayal. Bukan begitu, Anda harus menikmati semuanya. Nah, ketika Anda sudah masuk kepada kondisi suwung sebagai state of mind ini, baru Anda bisa mengerti yang namanya suwung sebagai realitas Tuhan. Dan nanti manifestasinya apa dalam keseharian, Anda bisa menjadi suwung infantry. Kenapa? Karena Anda hidup sudah non-egoistik, hanya mengikuti gerak semesta, hanya mengikuti perintah Tuhan, hanya hidup dengan kasih yang murni. Ya, nah, saya sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kalau Anda ngarang terus, ya Anda nggak akan pernah bertumbuh. Saya kasih bocoran aja lah ya, Pak Sunarto ini LOC-nya 0,5. Tahu nggak artinya apa? Di Anda boro-boro spiritual, Anda sama sekali nggak nyambung dengan yang ilahi dalam diri Anda. Anda hidup dengan pikiran-pikiran liar Anda sendiri. Anda hidup dengan teori spiritual yang bulat, yang bingungin, yang nggak jelas itu. Ya. Terserah Anda. Sekarang Anda mau belajar atau enggak, itu kan pilihan Anda. Jiwa Anda keruh. Kalau Anda mau belajar, silahkan. Yang serius. Mulai dengan pahami apa itu yang namanya hening yang benar. Jangan ngarang sendiri. Ya. Baik. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Kadek Sumardian. Apakah orang tercerahkan seperti Mas Guru masih mendapatkan ujian atau cobaan hidup? Hidup itu, ya, dimana kita masih mengendarai badan fisik ini dan ada di bumi ini, tidak akan pernah lepas dari yang namanya challenge atau tantangan kehidupan. Ya, ada hidup itu bebas dari yang namanya tantangan. Saya juga sama karena saya manusia punya tantangan. Apa? Mulai dari sederhana aja. Begitu bangun tidur, lapar. Itu tantangan bukan? Ya tantangan. Tapi bedanya kalau orang tercerahkan tidak mengeluh gara-gara lapar itu, ya lapar disyukuri. Karena dengan lapar itu kita bisa menikmati makanan. Apalagi saya punya anggota tim, ya, anggota tim yang lucu-lucu. Loh, itu tantangan bukan? Ya tantangan, tetapi bagaimana saya menyikapinya itu kan dengan kesadaran saya. Ya. Saya punya murid yang lucu-lucu kayak Pak Sunarto tadi gitu ya. Itu tantangan bukan? Tantangan banget itu. Ya. Kalau saya nggak sabaran tak lempar sepatu. Keterlaluan soalnya. Ya. Tapi sekali lagi orang tercerahkan menghadapi segala tantangan dengan yang namanya ketenangan yang absolut. Saya punya visi besar. Visi tentang bumi ini, visi tentang negara ini. Jelas untuk membuat visi itu terwujud banyak tantangan. Begitu kita ada di dalam perjuangan menegakkan kebenaran, tantangan otomatis muncul, tidak mungkin tidak. Ya. Tapi apakah itu menjadi masalah buat kita? Nah, kita tidak menjadikan itu sebagai masalah. Kita melihatnya sebagai sebuah kewajaran. Ya. Dan kita menyikapinya dengan sikap kesatria, sikap pemberani, sikap sukacita. Nggak ada kehanyutan di dalam kesedihan. Itu. Tapi jelas, saya tidak punya karma buruk yang nanti akan memicu datangnya musibah. Saya adalah orang yang hoki berkelanjutan. Yang dikasih tantangan seberat apapun ya selamat aja ujungnya. Oke? Itu. Apakah ada
Orang tanpa melalui meditasi, namun dengan laku jujur, penuh welas asih, jiwanya bisa termurnikan. Ini pertanyaan dari Pak Joseph. Pak, bangun Pak. Bangun. Jangan mimpi. Mana ada orang itu bisa jujur, bisa welas asih kalau nggak pernah meditasi dengan benar? Dari mana? Kalau sekedar mendengarkan konsep jujur, welas asih ya gampang nempel di kepala. Tapi mempraktekkan jalan hidup itu bagaimana caranya? Nggak bisa. Anda harus dimurnikan persepsinya. Anda harus dimurnikan betul-betul jiwanya. Anda harus dibereskan dari luka batinnya. Anda harus dibereskan dari semua jeratan kuasa kegelapan sehingga nanti kewelas asih itu memancar di dalam hati Anda. Gimana Anda bisa lakukan itu tanpa keheningan? Ngarang aja. Aduh Pak, bangun Pak. Belajar sama saya selama ini ngapain aja Pak? Yang namanya kejujuran, kewelas asian itu buah, itu sikap yang merupakan ekspresi dari kemurnian hati. Dan tidak ada kemurnian hati kalau tidak dicapai lewat keheningan, saudara. Ya. Apakah orang yang meditasi pasti akan jujur? Ya tergantung meditasinya kayak apa dulu. Kalau meditasi cuma merem-mereman doang ya kagak bisa juga. Orang meditasi pas memang bareng saya gitu ya. Tapi habis itu ngelamun lagi ya nggak bisa juga dia jujur dan welas asih. Jadi ini kita harus bicara tentang sesuatu yang utuh. Anda bisa konsisten ya. Kalau Anda konsisten juga dalam hubungan. Dan justru tantangan dari mereka yang melakukan keheningan adalah memastikan agar sikapnya itu jujur pada diri sendiri dan welas asih kepada sesama. Sekali lagi tidak bisa kita melakukan itu kalau kita tidak tersambung kepada sumbernya, sumber kasih murni dan sumber kebenaran sejati. Ya, begitu Pak. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Elan. Dalam proses purifikasi jiwa raga, mana yang lebih efektif antara metafor dan pil? Ya tergantung Anda, metafornya benar apa enggak, pilnya benar apa enggak. Semuanya itu harus dijalani supaya Anda betul-betul jiwa raganya dimurnikan. Bisa nggak kita metafor terus? Nggak mungkin kan? Masa kita 18 jam ngejogrok gitu ya, sila, merem. Ya nggak bisa, kita ini butuh yang lain-lain, butuh mandi, butuh makan, butuh kerja, butuh apa. Nah pertanyaannya, oke, dalam metafor kita bisa betul-betul menikmati keheningan, terjadi purifikasi, tapi kalau kiri nggak benar gimana? Ya sama aja dengan Anda baru mandi gitu ya, langsung kotor-kotoran lagi ya, nggak selesai-selesai urusannya ya. Jadi semuanya dijalani, semuanya itu punya efektivitasnya tersendiri ya. Nah, tapi kalau Anda memang sedang dalam posisi betul-betul harus mengatasi sebuah sisi gelap yang sangat pekat gitu ya, meditasi formal itu lebih logis buat Anda. Tapi kalau Anda dengan metafor malah sepanjang ya nggak usah metafor, udah yang lain saja. Yang penting relax dulu. Anda sambil ngapain, bisa nyapu, bisa ngepel, ya. Cuci piring, menikmati semuanya, lalu menikmati nafas terjun pada Gusti. Jadi purifikasi itu bisa. Jadi kembali jawabannya tergantung Anda cocoknya yang mana. Anda sedang bisa heningnya yang mana. Silakan. Ya. Itu dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.